Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dera Yuliastini, NIM 18930066. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi sektor publik untuk menyelesaikan tugas mata kuliah organisasi non-laba dengan dosen pengampu Bapak Irton SE MSI. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian akuntansi sektor publik. Nah, pengertian akuntansi sektor publik itu sendiri merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Nah, intinya laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu kita saat kita mengambil keputusan. Selanjutnya, di sini ada 7 elemen akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan publik, yang kedua pertanggungjawaban publik, yang ketiga audit sektor publik, yang keempat pelaporan keuangan sektor publik, yang kelima pengadaan barang dan jasa publik, yang keenam realisasi penganggaran publik, yang ketujuh penganggaran publik. Nah, untuk pengertiannya langsung saja. Perencanaan publik adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua ada anggaran sektor publik, yaitu alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Nah, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Mengapa demikian? Karena tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada realisasi anggaran publik, yaitu pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjukkan pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Kemudian yang keempat ada pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima ada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, laporan keuangan ini bisa berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Kemudian yang keenam ada audit sektor publik. Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara atau BUMN, bisa juga di instansi pengelola aset negara lainnya ataupun organisasi publik non-pemerintah seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat pemerintahan. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka dari itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini. Nah, kemudian yang terakhir ada organisasi sektor publik atau pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Nah, di sini ada tujuan akuntansi sektor publik.
Nah, untuk tujuan akuntansi sektor publik terdiri dari dua, yaitu manajemen kontrol dan accountability. Yang pertama, manajemen kontrol, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien, serta ekonomis, atau operasi dan pengguna sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk sebuah organisasi. Kemudian tujuan dari accountability yaitu hampir sama dengan manajemen kontrol. Hanya saja accountability memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab daya atau bidang atau divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana anggaran publik. Selanjutnya ada karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, di bidang ekonomi terdiri dari tingkat inflasi, yang kedua pertumbuhan sektor ekonomi, yang ketiga tenaga kerja produktif, yang keempat nilai kurs atau nilai tukar mata uang, yang kelima infrastruktur atau sarana dan prasarana, yang keenam tingkat pertumbuhan pendapatan per kap. Kemudian di bidang politik terdiri dari yang pertama hubungan antara negara dengan masyarakat, yang kedua legitimasi hukum pemerintah, yang ketiga tipe pemerintahan yang berkuasa, yang keempat ideologi dan dasar yang dianut, yang kelima jaringan internasional, dan yang terakhir hubungan antar lembaga. Kemudian karakteristik sektor publik di bidang kultural terdiri dari keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau moral, yang ketiga historis atau sejarah, yang keempat kondisi sosiologis masyarakat, dan yang terakhir ada demografis terdiri atas tingkat pertumbuhan penduduk, yang kedua struktur atau penyebaran usia penduduk, yang ketiga migrasi atau transmigrasi, yang keempat kesehatan masyarakat, dan yang terakhir ada angka harapan hidup. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa follow Instagram saya Raya Yulia, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu apa pengertian dari akuntansi sektor publik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Dadah.